Hai semuanya, selamat datang di talk show keluarga Praditas Family. Praditas Family kan udah keluarga. Oh iya. Nggak usah keluarga. Praditas Selamat datang di talk show Praditas Family. Gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Growing Kids God's Way bab 5, yaitu Hanurna, hati nurani anak. Ada singkatannya. Iya, semua saya singkat. Ngomongin soal hati nurani anak itu dibagi menjadi dua. Apa ini? Tes nih. Hati nurani dasar dan Hati hati nurani nurani moral. moral. Hati nurani dasar itu apa? Hati nurani yang dimiliki oleh semua orang. Iya, jadi hati nurani bawaan dari semua Lahir. orang. Iya, bawaan dari Dan lahir. itu Papa Jenderal semua orang punya. Iya, ada perasaan bersalah ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah. Itu hati nurani dasar ya. Jadi sekalipun nggak pernah belajar, diajari, dididik gitu, tapi seseorang itu tahu kalau mau melakukan sesuatu yang salah ada perasaan nggak enak. Dan itu hati nurani dasar. Di Alkitab dikatakan Roma 2 ayat 14 sampai 15. Sekalipun tanpa hukum Taurat, manusia masih memiliki dasar tentang benar dan salah. Artinya tanpa hukum Tuhan pun Tuhan sudah merancang satu hukum di dalam hati kita yang membuat kita merasa tidak enak ketika melakukan yang salah. Betul ya? Iya. Lalu hati nurani moral. Iya. Nah, hati nurani moral ini adalah hati nurani yang diajarkan secara sengaja, bukan hanya sekadar membuat anak merasa bersalah sebelum melakukan sesuatu, tapi dia tahu apa yang benar untuk dilakukan ketika satu kondisi terjadi. 4 aktivitas hati nurani. Ada 4 aktivitas hati nurani. Yes. Apa saja, Pak? Hati nurani itu sendiri dibagi jadi 2 aktivitas hati nurani. Yang pertama negatif, yang kedua positif. Iya. Hati nurani negatif itu punya 2 aktivitas. Yang pertama adalah untuk mengingatkan. Yes. Hati nurani itu mengingatkan kita ketika kita berbuat salah. Jadi kayak rasa terteror, oh salah nih. Terus yang kedua, hati nurani ketika berbuat salah, hati nurani akan menuduh Yes. kita melalui mekanisme rasa bersalah. Iya. Jadi Nah, apakah ini nggak bener? Ya bener juga, kan hati nurani yang tertuduh dan kita diingatkan ketika kita melakukan kesalahan itu kan hal yang bagus. Tapi alangkah lebih baiknya kalau masuk lagi ke bagian yang positif. Jadi yang positif adalah hati nurani itu satu. mendorong kita untuk melakukan yang benar. Betul. Jadi ketika ada satu kejadian, misalnya ada ibu-ibu tua yang lewat di depan kita padahal kita duduk di kendaraan umum dan kita punya kans untuk memberikan kursi. Nah, hati nurani itu mendorong untuk kita meyakini bahwa ini benar untuk dilakukan. Tapi bagaimana keputusan kita benar? Ya karena dulu kita pernah diajari bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua dan segala macam. Yang kedua, hati nurani positif bicara soal Kita melakukan yang benar. Setelah ketika kita melakukan yang benar, maka hati nurani ini akan meneguhkan kita. betul. Selain mendorong, dia meneguhkan dan membuat kita yakin bahwa yes, berarti ini benar untuk dilakukan. Jadi dari 4 aktivitas hati nurani itu kita bisa mempelajari hati nurani dasar itu pasti akan bicara soal yang negatif tadi ya, pasti udah include. Tapi yang hati nurani moral itu mungkin malah lebih ke arah yang positif tadi, bagaimana meneguhkan Waktu kita mau melakukan yang benar. yes, Ada peneguhan. ya melakukan yang benar dan ada peneguhan. Nah, mekanisme penyelidikan moral seperti yang tadi disampaikan, seperti gudang itu masuk, disimpan, lalu diambil dan ditampilkan. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita tidak pernah memberikan nilai-nilai moral ke anak, maka dia seperti tidak punya stok pengetahuan atau stok pertimbangan ketika ada satu kondisi nanti yang akan terjadi. Ya, ketika dia menghadapi kasus, mungkin dia akan mengalami kebingungan karena belum pernah diajari nih gimana dia harus bersikap. Atau sampai menunggu ada rasa bersalah dulu nih dia baru melakukan sesuatu. Itu pun dia lakukan karena dia takut hati nuraninya tertuduh atau takut tidak mendapatkan apa yang dia mau gitu.
Nah, tema berikutnya bagian ini kontekstual dengan kami soal pendidikan yang positif dan prohibitif. Pendidikan yang prohibitif itu membuat anak menjadi melakukan suatu tindakan moral karena dia takut. Takut apa? Takut mengalami ketidaknyamanan. Anak kami dua, yang satu 1,5, yang satu 4,5 ya umurnya. Nah, pendidikan prohibitif ini bekerja sangat baik untuk anak yang di bawah 3 tahun. Untuk anak kami yang 1,5, intinya yang dia rasakan adalah kalau aku melakukan satu pelanggaran maka tidak nyaman. Kalau aku tetap melakukan itu maka terjadi hal yang tidak nyaman di hidupku. Entah nanti di time out, entah apa yang dia mau nggak dikasih gitu. Jadi ketidaknyamanan yang terjadi. Samuel, kalau nangis merengek, ya Samuel tempatnya di mana? Mana? Nah, fokusnya di bagian ini adalah pentingnya transisi ya. Jadi kami mengevaluasi kadang kami masih gagal memberi alasan itu dan masih fokus ke seperti yes or no itu. Jadi yang boleh, nggak boleh. Jadi memang kami harus move on untuk memberi alasan ke anak yang besar bahwa sesuatu itu penting untuk dilakukan karena ada alasan moral dan memang itu benar untuk dilakukan. Ayah mau nanya nih, kenapa kok Yosua mau minjemin gitarnya ke Sam? Waktu apa? Ya waktu ayah bilang ayo pinjemin, terus Yosua sempat mau pinjemin gitarnya mainan itu ke Sam. Kalau mau kenapa emang? Ya kan aku pas nggak butuh. Pas nggak butuh. Ya. Alasannya apa? Alasannya supaya saya bisa senang. Oh. Aku berkorban. Kenapa Yosua berkorban buat Sam? Karena kalau itu aku nggak berkorban, nangis, punya, marah, sedih, ya kacau. Jadi alasannya supaya nggak Yosua nggak dimarahi berkorbannya. Bukan. Udah apa? Soalnya apa ya? Ya. Benji. Apa? Supaya kita menikmati kebagusan. Oh, kebagusan itu hal yang baik untuk dilakukan menurut Yosua. Iya. Oh. Nah, atas apa yang sudah dilakukan selama ini? Evaluasinya apa? Evaluasinya sih terus terang sih masih beberapa kali sih prohibitif ya sama Yosua yang sudah 4,5 tahun gitu. Ya masih banyak terpengaruh emosi jiwa dan raga gitu ya, sehingga tanpa sadar yang ditanamkan justru yang pendekatan negatif, prohibitif gitu. Dan kadang lupa merecall lagi waktu non-conflict time itu ya, tentang alasan moral. Kadang saya pun juga masih kasih alasan yang self-center gitu kan. Misalnya makan harus segera selesai gitu. Ya, kadang saya kasih alasan ya, ayo cepat selesai makannya biar Yosua nanti bisa makan snack. Karena kalau dia nggak selesai tepat waktu kan nggak boleh makan snack gitu setelah itu. Padahal itu kembali ke self-center gitu. Seharusnya memang dia harus selesai makan cepat tepat waktu ya, supaya nggak mengganggu jadwal selanjutnya, supaya setelah ini bisa melakukan aktivitas selanjutnya dan nggak mengganggu kegiatan keluarga yang lain. Ya, gitu. Tidak mengganggu kegiatan adiknya, jadwal mandi adiknya, jadwal mereka. Ya, semoga kita makin sadar untuk membangun gudang moral itu di dalam setiap situasi yang ada ya. Dan kita sendiri juga belajar untuk jadi pelaku nilai moral itu supaya kita bisa menanamkan ke gudang moral anak apa saja tindakan-tindakan moral yang berdasarkan. Oke, cukup.